Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin perkenalkan diri. Tanah Utama, Zaki Fatahiyuddin, STB 4452, Prodi Teknik Master Kelas B. Izin Pak, izin untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi antar pribadi, yaitu eh, berkaitan, mengaitkan antara podcast yang saya pilih yaitu dengan berjudul Face to Face antara Onadio Leonardo bersama Habib Jafar dengan keterkaitannya dengan materi mata kuliah komunikasi antar pribadi. Yang ulangi materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu dasar komunikasi antar pribadi. Komunikasi dengan interpersonal menjadi sebuah kebutuhan dasar pada kelangsungan hidup manusia. Orang-orang yang melakukan komunikasi antar pribadi tidak hanya di rumah maupun di kantor, namun juga ketika mereka berjalan, bekerja, berpergian, membaca koran, berbelanja, ataupun dalam menonton permainan dan film, ataupun kegiatan lainnya. Secara umum, komunikasi antar pribadi akan berlangsung dengan percakapan tatap muka. Akan tetapi, hal ini bisa berupa dialog telepon bila individu terhubung secara emosional. Kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kedua individu ini bertukar perasaan, pandangan, serta sikap tentang sebuah masalah apapun. Hal itu pun dikatakan sebagai komunikasi antar pribadi. Mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi yang ditulis oleh Dr. Andes Syahrul Abidin, MA, menjelaskan bahwa arti komunikasi interpersonal menurut John Stewart dan Gary DeAngelo, ia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal berfokus pada sebuah kualitas komunikasi yang terjalin dari para masing-masing pribadi. Dengan adanya hubungan satu dengan yang lain, memiliki berperasaan, keunikan, bermanfaat, serta merefleksikan diri sendiri. Pada komunikasi, seseorang bisa bertindak serta memilih perannya sebagai komunikasi juga komunikator. Izin menampilkan podcast yang saya pilih. Berarti Iya, itu mengambil itu dari situ. mengambil dari salah satu ayat dalam Al-Quran. Oh, ada ayatnya, Bim? Ada, wal asri itu demi waktu. Makanya dalam Islam itu misalnya ya, seorang yang telat atau ketika berjanji tidak tepat waktu, itu disebut salah satu dari 3 ciri seorang yang munafik. Oke. Jadi- Tapi tadi itu bukan telat ya? Bukan, Memang gimmick bukan. ya? Iya, memang Aku tuh gimmick. orang mikirin. Emang udah kafir telat lagi. Combo maut nih. Bim, tadi kan saya lagi di jalan mau sini. Jalan merah saya berhenti. Saya melihat 2 domba berjalan. Oh, iya. Saya ngerem. Eh. 2 domba itu nampaknya tersesat ya. Iya. Domba yang hilang. Ah, Siapa tuh 2 domba itu ya? Kira-kira siapa 2 domba itu yang lagi kebingungan gitu? kebingungan. Kok ada 2 domba gitu? Pertanda ya. Apa itu Boris sama saya? Gitu. Saya langsung kok begini. Dan berlari kemana? Ke saya atau enggak? Ke arah kiblat. Ya dong. Saya makin, oh my god, Habib Jafar lagi hari ini. Oke, udah pertanda yang super aneh. Ketemu domba. Oke, Bib, nggak tahu ya Bib, orang seneng banget kalau ngobrolin serius sama Habib ya. Jadi, no offense, ini ya namanya juga saya ya. Iya. Just ask you sebagai Habib ya kan. Ya, baik. Pada cuplikan video podcast yang tadi saya paparkan, di sana terlihat bahwa Habib Jafar bersama sang pembawa acara Onadio Leonardo baik, izin saya ulangi. Seperti yang tadi video yang saya paparkan, terlihat bahwa cuplikan dalam podcast tadi terlihat bahwa Nadia Leonardo bersama sang tamu Habib Jafar terlihat mereka berkomunikasi secara baik dengan tatapan yang saling menatap satu sama lain, termasuk dengan komunikasi berdasarkan pribadi yang baik.
izin menjelaskan materi kedua yaitu komunikasi verbal dan verbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang dilakukan secara tertulis atau lisan. Secara umum, komunikasi yang sering dilakukan adalah komunikasi verbal. Hal tersebut terjadi karena bentuk komunikasi ini memudahkan komunikator dalam menyampaikan pesan. Selain itu, diharapkan dengan komunikasi verbal, penyampaian pesan akan lebih cepat dan mudah untuk diterima. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga dapat disebut dengan bahasa isyarat. Disebut bahasa nonverbal atau isyarat karena penyampaian pesan dalam komunikasi ini tidak menggunakan kata-kata, tetapi dengan gerakan tubuh atau body language. Komunikasi nonverbal diartikan sebagai komunikasi yang disampaikan melalui sesuatu yang digunakan. Komunikasi melalui gerak tubuh memberikan tanda, dan komunikasi yang terbentuk dari media bahasa dan gerakan. Yaitu, selain itu fungsinya yaitu beberapa hal yang menjadi fungsi komunikasi verbal seperti penamaan, jalur interaksi, dan transmisi informasi menonjolkan artikulasi dan intonasi sebagai alat sosialisasi yang efektif hingga sarana pengembangan bahasa. Sementara itu, fungsi komunikasi nonverbal dianggap tidak memiliki fungsi yang menonjol karena jarang digunakan. Meskipun penggunanya tidak secara sengaja, namun secara tidak sadar penggunaan komunikasi nonverbal justru dilakukan sebagai pelengkap dan penguat komunikasi verbal. Fungsinya bisa sebagai sesuatu yang memperjelas komunikasi dengan kata-kata. Orang kadang baru mengerti dan paham terhadap informasi yang diberikan ketika komunikasi dilakukan. Keterkaitan pada komunikasi nonverbal yaitu izin untuk share screen selanjutnya. Izin mohon maaf ada kendala. Izin Pak, mohon maaf ada kendala jalan jaringan, izin share screen kembali. Izin Pak, dalam video tersebut Habib Jafar menjelaskan dari pertanyaan Onadio Leonardo dengan eh, dengan eh, efek tubuh, dengan gerakan tubuh seperti pada saat menjawab, lihat terlihat gerakan tubuh yang Habib Jafar lakukan. Di sana terlihat bahwa komunikasi verbal dan verbal terjadi di dalam podcast tersebut. Nah, materi yang selanjutnya saya jelaskan yaitu hambatan. Dalam berkomunikasi, umumnya ada pesan yang hendak disampaikan pembicara kepada pendengar. Namun seringkali pesan yang disampaikan kurang terpahami atau tidak sampai kepada penerima, sehingga tujuan kita untuk menyampaikan pesan tersebut juga tidak tercapai. Pada izin menunjukkan video podcast yang saya pilih.
Izin Pak, mohon maaf ada kendala jaringan sebentar. Izin Pak, terlihat dalam video yang tadi saya paparkan, terlihat bahwa eh, hambatan dalam komunikasi tersebut yaitu dikarenakan sang pembawa acara Nadia Leonardo beragama Nasrani sedangkan sang tamu Habib Jafar beragama Muslim dan yang diajarkan oleh agama Muslim yaitu tadi dijelaskan demi waktu itu adalah ajaran agama Muslim sedangkan sang sang pembawa acara Nadia Leonardo berpendapat bahwa demi waktu itu adalah judul dari lagu Ungu. Maka dari itu hambatan yang baik izin melanjutkan Pak. Hambatan yang terjadi yaitu failure to adapt listening styles, yaitu salah satu hambatan ketika ketika kita tidak memahami dari macam-macam gaya mendengarkan. Hal ini menjadi penting karena di dunia ini adanya perbedaan budaya dan komunitas bicara sehingga perlu pemahaman dalam memahami gaya pendengaran. Yaitu terjadi dalam obrolan tadi, sang pembawa acara Onadio Leonardo tidak memahami yang Habib Jafar sampaikan mengenai demi waktu. Terus selanjutnya materi yang saya akan sampaikan yaitu pesan emosi. Dalam podcast antara Nadia Leonardo dan Habib Jafar merupakan termasuk ekspresi emosional yang efektif karena semua ciri-ciri tersebut
ada di dalam podcast tersebut dilakukan oleh sang pembawa acara serta tamunya. Di antaranya spesifik, bicara tentang emosi dengan istilah tertentu dan dengan contoh spesifik dan referensi berlaku. Dua, menjelaskan alasan, berusaha memahami penyebab emosi. Yang tiga, hadir, fokus, berkonsentrasi pada perasaan saat ini. Yang keempat, memiliki perasaan dan ekspresi seseorang. Yang kelima, sopan. Baik, izin Pak, izin menutup. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah dilakukan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, serta kendala jaringan yang terjadi pada saat presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.